Laju. Nah. Ya, kita lanjutkan kembali polemik kita malam hari ini yang membahas tentang Kalijodo yang hari Senin nanti atau 4 hari dari sekarang akan dibongkar. Saya ingin kembali sebentar ke Bang Rasman lagi. SP1 itu bunyinya apa? SP1 itu surat peringatan pertama diminta kepada satu pemilik bangunan, dua pemilik hiburan, ketika pekerja rumah tangga RT 03, 04, 05, 06 untuk mengosongkan, menertibkan, membongkar sendiri bagi poin-poin yang tadi di atas, diktum tadi. Diberi batas waktu 7 kali 24 jam. Apabila tidak dilaksanakan maka masuk SP2. SP2 itu mulai tadi masuk. Itu 3 kali 24 jam. SP3 1 kali 24 jam. Maka hari Senin pukul 8 itu mereka sudah akan babat. Nah, sekarang apa? Contoh di sana sudah mulai ada tanda-tanda, alat-alat berat mulai ada. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah ini akan dibiarkan Komnas HAM? Sementara Komnas HAM sendiri menyampaikan kepada saya waktu dialog dia mengatakan, Pak Manajer Nasution Komnas HAM, beliau mengatakan bahwa ini harus diperlakukan secara manusiawi. Kemudian Menteri Kofifa Indar Parawansa, Menteri Sosial mengatakan ada 6.000 warga yang juga di situ harus dilakukan secara manusiawi. Kemudian DPRD DKI sudah kami datangi, saya sudah maksimal nih melakukan ini semua. Maka menurut saya tidak ada jalan lain kecuali memang harus ada kebijakan atau DPR yang pasang badan di sana untuk ini dilakukan penundaan. Karena sesungguhnya 50% pun solusi konkret yang diberikan Ahok dari 1.300 atau 1.032 KK yang disampaikan Babe tadi pun belum terselesaikan. Bagaimana mungkin dapat menerima keadaan ini gitu. Tapi itu tadi, sekarang ini isunya digeser supaya yang katanya preman-premannya anak buah Pak Daeng Ajis sudah kadung sekarang bermasalah hukum. Mau tidak mau beliau tentu akan diam, Nah, maka saya juga harus fokus mengurus ini karena saya menangani kuasanya. Digeser dari isu terbuka hijau tadi. Polisi tidak menggeser, tapi Ahok berhasil menggeser isu ini. Karena bagaimanapun yang namanya, saya sudah bicara, kan saya juga hampir benturan dengan Polri. Gara-gara perilaku hal seperti ini. Kenapa? Karena saya menyatakan Polri jangan berperilaku seperti itu. Cuma mereka kan dapat informasi juga bahwa di sana ada. Bagaimana mungkin Pak Rasman kami tidak turun sementara di sana informasi dengan terang mengatakan ada prostitusi, kemudian ada perjudian, ada minuman keras, ada sajam. Kalau kami tidak lakukan razia, masalah teknis di lapangan tentulah kami tidak akan mengetahui secara utuh. Artinya SOP mereka lakukan. Nah, saya sekarang mau pilih yang mana? Pilih yang mana kita? Kita mau pilih penggusuran dulu atau pilih prostitusi dulu? Menurut saya amankan dulu prostitusinya, amankan dulu urusan hukumnya terkait dengan peredaran narkoba atau apa, baru masuk pada aspek bangunannya. Nah, berikutnya tentang musola. Nah, ini Babe tadi nih, musola itu kan sama juga dengan tempat ibadah. Masjid musola, bedanya itu kan kalau di masjid ada sholat Jumat, kalau musola tidak. Tapi sama-sama tempat ibadah, itu sertifikat. Nah, sekarang Pak Yusuf Kalla itu Ketua Dewan Masjid Musola seluruh Indonesia. DMI. Nah, beliau bagaimana? Saya sudah statement di koran, sudah statement di media elektronik agar beliau bantu. Sudah bersurat juga? Tapi begini, sudah diinfokan, sudah berkirim surat juga. Tapi begini, yang saya saya menjadi agak kurang menarik, datang ke sana. Tadinya saya sudah mau datang ke sana, ke kantor wakil presiden. Tapi terakhir saya berpikir dengan teman-teman, enggak usah lah. Karena kalau saya nggak salah minggu yang lalu Pak JK itu bicara di sampingnya ada Ahok. Beliau bilang setuju penertiban. Kemudian prostitusi. Ya sudah, ya saya mikirnya udah los gitu. Tadi saya berharap beliau. Satu pertanyaan lagi. Sekarang bagaimana tanggung jawab Pak JK di luar sebagai wakil presiden, sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia. Itu musola milik umat Islam, sertifikat tahun 2000 diterbitkan, langsung ditandatangani oleh Kepala BPN Jakarta Utara. Artinya itu tidak masuk dalam ruang tidak masuk dalam tanah negara. Tidak masuk dalam tanah, itu katanya di dalam tanah negara. Babe juga sudah baca itu. Disebut di situ tanah negara. Dikeluarkan dan status tanahnya adalah tanah negara. Coba bayangin, ini tanah ilegal terus dikeluarkan sertifikat. Sertifikat itu kan hak milik. Nah, ini bagaimana? RT 1, 2, 3, 4 tadi ya? 6, sampai 6. Sampai 6. Itu berapa jaraknya dari pinggir kali? Apakah masuk dalam 15 meter sempadan tadi? Sudah nggak nyambung lagi itu kalau itu kita cerita. Apakah lebih luas dari itu? Apanya?
jaraknya? Apakah masuk dalam 15 ruang terbuka hijau itu? Itu sudah nggak nyambung lagi sebenarnya. Yang diceritakan beliau tadi itu idealnya. Tapi kalau posisinya di sana, kalau menurut saya kalau itulah yang akan diberitahu Ahok akan membuat Jakarta menjadi asri paling tidak menurunkan banjir atau membuat mata kita hijau. Nggak ada pengaruh itu. Itu dikit banget kok wilayahnya. Sedikit biasa sudah masuk ke dalam, cuma manusianya padat. Artinya sebetulnya bukan ruang terbuka hijaunya yang mau ditegakkan, tapi penggusurannya yang dikedepankan. Gimana Pak? Saya minta gitu ya, atas nama rakyat pasti tentunya ya. Pertama, ini ditunda. Ya. Seiring dengan itu, Ahok, gubernur itu mulai menyiapkan undang seluruh SKPD yang punya keterkaitan itu. Yang menyiapkan perumahan, undang dinas perumahannya, dinas pendidikannya, dinas sosialnya, seluruh SKPD kesehatan masuk diundang sambil menyiapkan gimana cara menyiapkan setelah terjadinya rencana relokasi itu akan diapakan. Ini SP1 keluar tanpa ada pembicaraan dengan SKPD. Kalau SKPD kami nggak tahu dong, itu urusan Ahok. Hari Senin sudah diundang tuh kan ya? Ya. Hari Senin kan Komisi A ya sudah mengundang Wali Kota Ya, Utara, udah Barat, ya. wali kota, 2 wali kota itu. Tapi saya belum tahu karena saya di Komisi E. Jadi saya hanya bicara tentang dampak sosialnya. Jadi seluruh SKPD kita undang dulu, ya. Menyiapkan mereka itu pendidikan kayak apa kan tidak bisa asal dipindah-pindah begitu aja. Sambil juga menyiapkan juga keterampilan yang Ibu Popong sampaikan itu. Supaya kalau orang dikasih ongkos suruh pulang Pak, makanya ke Jakarta kan di kampungnya nggak ada kerjaan. Datang ke Jakarta, sekarang kasih pulang duit 5 juta. Seminggu duitnya habis balik lagi. Berapa? Jadi Cuma 5 5 juta. Satu orang. Iya. Nggak cukup Pulang ini. kampung. Di sana seminggu duitnya habis. Balik lagi ke Jakarta, tinggalnya di emperan kota. Emperan toko. Di bawah kali-kali itu jadi PMKS ulang namanya kan. Menjadi persoalan sosial bagi Jakarta lagi. Hanya tempatnya saja yang berbeda. Gitu, Iya, Pak, oleh ya. karena itu tidak ada satupun pekerjaan tanpa dirancang dengan matang yang instan-instan akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tidak ada cerita. Baik. Semuanya harus dirancang sedemikian rupa dan tidak ada dampak yang begitu buruk bagi warga kita. Ajak dialog dulu. Ya, barangkali itu ya. Tunda dulu. Diberi keterampilan, Pak ya. Kita tunda, beri keterampilan sebelumnya bukan sekarang gitu ya. Sebelumnya disiapkan dulu seluruh instansi yang terkait Saya berharap disiapkan. Pak Nawawi dan teman-teman untuk datang nanti bersama-sama saya di sana. Besok lah tinggal Besok. terakhir. Ya, Besok. insya Allah nanti pulang dari sini saya Hari SMS teman-teman gua. Saya hubungi ya kita teman-teman yang datanglah lain. besok, terus Senin. Jangan Senin Nanti dong. dilihat. Bukan Kalau maksud lewat saya. jam 00 kan udah digusur. Kalau misalnya besok datang, alhamdulillah. Paling tidak Komnas HAM, kemudian aparat, kemudian juga katakan aparat apa nih maksud saya bukan aparat TNI Polri ya. Aparat kan pasti ada juga yang simpati aparat dari pemerintahan. Katakanlah pemerintah daerah yang dipimpin oleh Pak Ahok ini pasti ada juga yang simpati. Baik. B, 4 hari lagi. Ya, itulah apa yang harus diselamatkan dulu, ya kan? Yang pertama dari awal ya, penertiban itu kita selesaikan ini WTS dulu. PSK sekarang beda. PSK. Ya, nanti ada serikat pekerjanya kalau kita pakai istilah pekerja. Konsekuensinya kan ada serikat pekerjanya. Itu sama aja, Be. Iya kan? Enggak sama dong, kalau WTS kan enggak ada serikat pekerjanya. Dipakai pekerja seks komersial. Kita harus samaan Ada atau serikat sama pekerjaannya patuh sama dong. senior. Berarti ya kan? Iya, Dia juga punya hak mogok berarti. Mogok nyusu. Jadi yang pertama itu dulu dibereskan, termasuk tempat-tempat mereka berbuat, kan udah diindikasi dong tempat-tempat berbuat. Kemudian kan kafe-kafe yang menjual miras kan juga udah pada tutup, itu dibereskan, ya kan? Oke. Nah kemudian yang ada KK itu apa perencanaannya? Yang ada kartu keluarga, yang ada KTP, yang berhuni di situ. Dia nggak bisa disalahkan sepenuhnya. Dulu aparat yang memberikan dia organisasi RT termasuk RW di sertifikat situ. itu ya? Enggak, ini kita sebelum sertifikat. Kan organisasi aparat RT. yang memberikan RT RW kepada mereka di situ. Kan PLN lantas masuk ke situ. Iya. Karena ada RT Bayar RW. PBB tiap tahun. Nah, itu dibereskan dulu. Yang keduanya yang paling sangat penting di sini adalah musala dan gereja yang ada di sana. Karena apapun Anda akan berbicara ini masalah yang PK. Masalah yang sangat sensitif. Karena ini adalah tempat orang beribadat dan dia di front line. Front terdepan, berada di dekat tempat maksiat. Mereka tetap menegakkan
perintah Tuhan di situ. Nah ini harus difikirkan. Jadi kita memang deadline ya 4 hari lagi kan begitu. Tapi masa nggak ada yang bisa kita selamatkan dari hal ini kan ini kan setuju itu Pak. Itulah planning namanya kan. Saya ke Mas Yoga. Ada persiapan. Mas Yoga, kalau misalnya dasarnya adalah ruang terbuka hijau, berarti ada yang melanggar karena terlalu dekat ke pinggir kali. Tapi tadi kata Bang Rasman di dalam-dalam juga banyak rumah penduduk yang juga ada sertifikatnya. Apakah dipilah-pilah nanti yang harus ditertibkan atau dihajar semuanya? Ya, kalau ini ada 3 hal ya yang saya harus pilah-pilah juga nih Mas ya. Yang pertama kita masuk ke kasus Kalijodo dulu ya. Kalijodo ini kan kemarin sudah diplot luasnya itu nanti 1,4 hektar ya. Lahan yang akan dieksekusi ini sebenarnya gitu kan. Nah memang yang menjadi persoalan adalah dalam tanda petik tadi karena memang tidak dirancang dengan matang akibatnya akurasi data menjadi tidak akurat gitu kan. Itu yang jadi persoalan. Contoh paling mudah adalah sebenarnya berapa kakak yang ber-KTP DKI dan tidak ber-KTP DKI sehingga mereka harus dapat ditampung di unit rumah susun berapa gitu kan. Karena terkait dengan persiapan matang tadi. Belum bicara soal anak sekolahnya tadi, belum bicara soal mata pencarian warga yang akan dipindah ke Rusunawa tadi itu Bapak ya. Ini jadi persoalan tadi kan. Saya sedikit nambah aja. Kampung Pulo Pak, yang jumlah kakaknya 900 sekian, yang pindah dapat kunci itu hanya 500-an Pak. Yang 400 kakak sampai hari ini tidak jelas bagaimana. Ini jangan-jangan ini apalagi ini 1032 kakak. Mau di kampung rusun yang mana gitulah. Itulah perlunya saya sampaikan kita rancang persiapan yang mateng gitulah. Nah, justru itu tugas dari teman-teman dari DPRD untuk mengawal ini begitu. Karena kalau tidak sampai dengan sekarang yang hanya akan dipindahkan itu sekitar 200-300 ya. Itu di Rusunawa Marunda. 200-300 kakak? Iya, itu di Rusunawa Marunda dan di Pulau Gebang gitu. Nah kalau data menyebutkan hampir 1.300 kan kurang lebih 1000-an yang tidak yang berkakak loh. Nah makanya jiwanya lebih banyak lagi. 4.000 sampai 8.000. Betul. Nah ini jadi ini tadi dalam waktu yang sangat singkat ini kan data sangat penting sebenarnya supaya ada dalam tanda petik tadi ada keadilan lah ya supaya ini menjadi pembelajaran pertama. Haruslah. Gitu. Kita juga belum tahu pada Pilpres kemarin di Kalijodo tuh yang menang siapa? 80% Jokowi JK, oke? 80% Jokowi Ahok. itu pilgub, waktu Pilpres. Pilgub. 80%. Pilgub. Enggak, saya tanya Pilpres. Pilpresnya juga menang, Be. Siapa ya? Jokowi JK. Artinya apa, Be? Artinya apa? Nah. Ya artinya kan misalnya kita lihat Obama, ya kan? Dia tetap punya ikatan moral dengan orang yang pernah memilikinya. Ya kan kalau kayak begini kan bagaimana, ya kan? Itu pembelajarannya, Mas. Ya itu harus belajar makanya menggunakan hak pilih ini saudara-saudara yang bernasib belum beruntung, kurang beruntung jangan mau. Kayak ini buktinya kan, udah pada naik pangkat, ya kan? Dihajar-hajarin tuh orang, bagaimana? Iya. Jadi saya kira begini, kenapa dulu ketika DPRD dengan Ahok gaduh masalah UPSK atau anggaran siluman, saya masih ingat itu Pak Nawawi kan. Presiden sampai turun tangan, Mendagri turun tangan. Nah saya berharap juga Mendagri turun tangan menertibkan Ahok ini. Presiden juga turun tangan, ini kan masalah sosial sama dampaknya. Dulu DPRD gaduh tuh, ada anggaran siluman, saya masih ingat kita laporkanlah ke Barreskrim, itu Presiden sampai turun tangan. Belum selesai itu. Nah itu juga belum selesai, masuk lagi sumber waras, sekarang di KPK. KPK yang tajinya kencang pun diam sekarang. Saya juga heran ini. Kenapa jadi seperti ini? Nah, saya harap agar saya melihat bahwa jangan sampai Ahok ini kita biarkan seperti seseorang yang manusia super di negara ini. Sebab itu kalau dibiarkan, besok-besok pemerintah daerah akan melakukan hal yang sama. Saya ke Mas Yoga. Kalau secara aturan memang penggusuran itu ada ketentuan harus memikirkan dampak sosial dan segala macam itu. Ya, kalau kata yang dipakai penggusuran ya. Kalau yang dikatakan tadi adalah penggeseran, penertiban, relokasi akan berbeda gitu kan. Kalau kita bicara soal penggusuran kan sesuatu yang dalam tanda petik dengan kekerasan. Tapi kalau yang dikatakan penertiban, apalagi dengan isunya adalah mengembalikan fungsi sebagai jalur hijau, maka itu dibenarkan karena kita kembali kepada pelaksanaan peraturan daerah tentang RT RW dan RDTR tadi gitu kan. Bahkan ini pun DPRD tidak akan bisa dalam tanda petik menolak gitu kan, karena itu kewajiban dari pemerintah daerah dan DPRD untuk mengembalikan. Ya kita. Nah itu
yang kalau tadi entry point-nya adalah pintu masuknya adalah mengembalikan ruang terbuka hijau. Jadi pembelajaran yang bagi teman-teman semua di sini adalah dalam upaya menata kota tetap harus ada rekayasa sosial gitu ya, pendekatan mementingkan warga yang tergeser pasti harus karena dengan pendekatan sosial tadi kemudian akan terjadi pendekatannya lebih manusiawi lah dalam semua, dan itu tidak hanya di Kalijodo, bahkan harusnya di seluruh ruang terbuka hijau di Jakarta kalau ingin dikembalikan ya harus mendekati dengan cara sistem manusiawi gitu. Oke, baik. Ya, Cek. Pertanyaan sederhana. Ke siapa, Cek? Kepada Pemda DKI. Ya. Dari orang-orang awam, bukan dari Cepopong, ya. Kenapa harus ribut-ribut? Kenapa tidak bisa seperti wali kota perempuan yang di Surabaya itu? Kan ribut juga, Cek. Tapi tidak kayak begini, ributnya beda itu mah, ya kan? Iya. Nah, pertanyaannya sederhana pada Pemda. Apa tidak bisa kita mengambil cara yang lebih pakai tanda kutip? Manusiawi. Lebih manusiawi. Hayu eureun heula ah.